Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar mengenai bab elips di mata kuliah Geometri Analitik. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari yang pertama dengan saya sendiri, yaitu Sasania dengan NIM 203074089 akan menjelaskan persamaan umum elips. Yang kedua ada Wulan Puspitasari dengan NIM 203074074 akan menjelaskan mengenai yang pertama istilah-istilah dan sifat-sifat elips, yang kedua persamaan garis singgung elips jika diketahui gradiennya, yang ketiga ada Wuri Indah Murwaningsi dengan NIM 203074069 akan menjelaskan tentang yang pertama persamaan garis singgung elips jika diketahui titik singgungnya, yang kedua persamaan garis singgung elips melalui satu titik di luar elips. Persamaan umum elips. Misalkan diketahui pusat dari elips yaitu koordinat P dengan alfa, beta, sumbu panjang terletak pada sumbu X, ini sumbu panjangnya terletak pada sumbu X, untuk sumbu pendek terletak pada sumbu Y, ini untuk sumbu pendeknya. Fokus F1 dengan koordinat alfa plus Y, beta. A adalah setengah sumbu panjang, B adalah setengah sumbu pendek, dan E adalah eksentrisitas elips. Persamaan umum elips dapat dicari dari keterangan yang diketahui tersebut. Perhatikan gambar 4. Diketahui dari gambar tersebut bahwa elips ini merupakan elips horizontal, di mana F1, variabel X dari koordinat F1 itu yang berubah. Langkah pertama yaitu mencari persamaan direktris. Untuk itu kita misalkan terlebih dahulu P F1 sama dengan C. Untuk P ke V1 kita misalkan A, sehingga A itu lebih besar dari C. Untuk V1 itu dengan koordinat alfa plus A, beta, dan untuk V2 dengan koordinat alfa min A, beta pada elips. Sehingga V1 F1 per V1D sama dengan eksentrisitas, di mana V1 F1 itu A min C dan V1D itu PD kurang A. Jadi A min C per PD min A sama dengan eksentrisitas. Sehingga A min C sama dengan eksentrisitas dikali dalam kurung PD min A. Diperoleh persamaan 1. Yang kedua yaitu V2 F1 per V2D sama dengan eksentrisitas. Di mana V2 F1 ini A plus C, V2D ini PD plus A. Jadi A plus C per PD plus A sama dengan eksentrisitas. Sehingga A plus C sama dengan eksentrisitas dikali PD plus A. Didapat persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2 ini dijumlahkan, maka diperoleh 2A plus 2E PD. Maka A plus eksentrisitas PD. Sehingga PD sama dengan A per eksentrisitas. Untuk persamaan 1 dan 2 dikurangkan, maka diperoleh 2C plus 2 eksentrisitas A. Maka C sama dengan eksentrisitas A. Jadi, persamaan direktris D1 ini adalah X karena dia tegak lurus dengan sumbu X. X sama dengan alfa plus PD, di mana PD ini tadi kita ketahui A plus E. Sehingga X sama dengan alfa plus AE. A per E. Yaitu yang kedua, langkah kedua mencari hubungan antara A, B, dan E. T1 F1, ini T1 F1 per T1 T aksen, di mana T1 T aksen ini sama dengan P panjang PD sama dengan eksentrisitas. Maka T1 F1 sama dengan E kali PD. Sudah diketahui sebelumnya bahwa PD adalah A per E. Maka dapat E
A per E. Sehingga hasil dari T1 F1 sama dengan A. Yaitu kemudian hubungan dari antara A, B dan N ini bisa kita lihat dari segitiga P, T1, F1 di mana itu merupakan Pitagoras. Yaitu P T1 kuadrat sama dengan T1 F1 kuadrat dikurang P F1 kuadrat. Di mana P T1 kuadrat ini B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Maka B kuadrat sama dengan A kuadrat min A kuadrat E kuadrat. Maka B kuadrat sama dengan A kuadrat min 1 min E kuadrat. Langkah ketiga yaitu menemukan kembali persamaan umum elips. Kita misalkan titik K, maka koordinatnya XK, YK pada elips. Di mana F1 tadi sudah diketahui koordinatnya alfa plus C, beta. Dan K aksen adalah jarak K ke direktris D1. Maka K aksen koordinatnya alfa plus A plus E. A alfa plus A per E, YK. F1K per K aksen sama dengan eksentrisitas. Maka tidak diperoleh F1K sama dengan EK aksen. Di sini kita menggunakan rumus jarak antara dua titik di R2. Itu akar dari XK dikurang alfa plus C dalam kurung kuadrat ditambah YK min beta kuadrat sama dengan E dikalikan akar dari XK kurang alfa plus A per E dalam kurung kuadrat ditambah YK min YK kuadrat. Maka XK kurang alfa dikurang C dalam kurung kuadrat ditambah YK min beta kuadrat. Sama dengan ini kita kuadratkan E, maka diperoleh E kuadrat dalam kurung XK min alfa dikurangin A per E dalam kurung kuadrat. Maka XK dikurangin alfa kuadrat dikurang 2 XK min alfa kalikan C ditambah C kuadrat ditambah YK min beta kuadrat. Sama dengan E kuadrat dalam kurung XK min alfa kuadrat dikurangin 2 kalikan A per E dalam kurung XK min alfa kuadrat ditambah A per E dalam kurung kuadrat. Maka XK min alfa kuadrat ditambah YK min beta kuadrat kurang 2C dalam kurung XK min alfa ditambah C kuadrat sama dengan E kuadrat kalikan XK min alfa kuadrat dikurangin 2 kalikan AE dalam kurung XK min alfa ditambah A kuadrat. Maka XK min alfa kuadrat ditambah YK min beta kuadrat dikurangin E kuadrat dalam kurung XK min alfa kuadrat sama dengan 2C XK dalam kurung XK min alfa dikurangin C kuadrat dikurangin 2AE dalam kurung XK min alfa ditambah A kuadrat. Kemudian ini kita faktorkan, kita keluarkan sehingga dalam kurung 1 min E kuadrat dikalikan XK min alfa kuadrat ditambah YK min beta kuadrat sama dengan 2C dalam kurung XK min alfa dikurangin C kuadrat dikurangin 2C dalam kurung XK min alfa ditambah A kuadrat. Dilanjut dari perhitungan sebelumnya, maka diperoleh 1 min E kuadrat kalikan XK min alfa kuadrat tambah YK min beta kuadrat sama dengan A kuadrat kurang C kuadrat. Karena C ini sudah diketahui di perhitungan persamaan direktris sebelumnya, C adalah EA. Maka diperoleh 1 min E kuadrat kalikan XK min alfa kuadrat tambah YK min beta kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangin EA kuadrat. Maka 1 min E kuadrat kalikan XK min alfa kuadrat tambah YK min beta kuadrat sama dengan A kuadrat kalikan 1 min E kuadrat. Kemudian kedua ruas ini dikalikan dengan A kuadrat
kali A kuadrat 1 min E kuadrat, maka diperoleh SK min alfa kuadrat per A kuadrat tambah YK min beta kuadrat per A kuadrat kalikan 1 min E kuadrat sama dengan 1. Sudah kita ketahui juga sebenarnya di hubungan AB dan E bahwa B kuadrat itu adalah A kuadrat 1 min E kuadrat. Nah, sehingga XK min alfa kuadrat per A kuadrat tambah YK min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Karena pengambilan titik K sembarang pada elips, maka jika koordinat titik dijalankan diperoleh X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan cara yang sama seperti di atas, untuk direktrix D2 dan fokus F2 akan diperoleh X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi untuk persamaan elips dengan pusat P, alfa, beta dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat dengan A itu lebih besar dari B adalah X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, di mana ini merupakan persamaan umum elips horizontal. Dengan cara yang sama, maka persamaan umum elips dengan pusat P, koordinat alfa, beta dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu koordinat dengan A itu lebih kecil dari B adalah itu sama seperti elips horizontal, yaitu X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, di mana ini merupakan persamaan umum elips vertikal. Jika pusat dari elips itu P 0,0 dan A itu lebih besar dari B, maka persamaan umum elips adalah S kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini merupakan persamaan umum elips horizontal dengan pusat 0,0. Untuk jika pusat dari elips 0,0 dan A itu lebih kecil dari B, maka persamaan umum elipsnya adalah S kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini merupakan persamaan umum elips vertikal. Itu sama saja dengan persamaan elips horizontal dengan pusat P 0,0 juga. Nama saya Uma Puspitasari dengan NIM 0174. Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah dan sifat-sifat pada elips dengan pusat P alfa, beta. Yang kedua adalah contoh. Yang ketiga adalah persamaan garis singgung elips jika diketahui gradiennya. Pertama-tama, saya akan membahas tentang istilah-istilah dan sifat-sifat pada elips dengan pusat P alfa, beta. Titik pusat di koordinat alfa, beta. Titik pusat adalah titik pada sumbu utama yang terletak di tengah-tengah kedua puncak elips. Pada elips horizontal, titik pusatnya berada di sini, dan sedangkan pada elips vertikal, titik pusatnya berada di sini. Yang kedua ada fokus. Fokus pada elips itu ada dua, yaitu F1 dan F2. Jika A lebih dari B, atau elipsnya horizontal, koordinat F1-nya adalah alfa ditambah C, beta. Jika pada gambar berada di sini, dan fokus kedua adalah alfa min C, beta. Jika pada gambar dia di sini. Dan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika A kurang dari B atau elipsnya berbentuk vertikal, karena B lebih besar daripada A, maka C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat. Maka koordinatnya F1 adalah alfa, beta plus C, jika pada gambar dia di sini, dan fokus kedua alfa, beta min C, jika pada gambar dia di sini. Eksentrisitas. Eksentrisitas pada elips itu E kurang dari 1. Jika A lebih dari B atau jika elipsnya berbentuk horizontal, maka eksentrisitasnya adalah C per A. Jika A kurang dari B atau elipsnya berbentuk vertikal, maka E sama dengan C per B. Yang keempat ada directrix. D1
X sama dengan alfa plus A per E. Dan D2, X sama dengan alfa min A per E jika A lebih dari B. Karena elipsnya berbentuk horizontal, maka direktrisnya itu sejajar dengan sumbu Y. Jadi nanti kayak gini. Lalu jika A kurang dari B, D1Y sama dengan beta plus B per E, dan D2 sama dengan Y sama dengan beta min B per E. Karena elipsnya berbentuk vertikal, maka direktris itu sejajar dengan sumbu X. Yang kelima, sumbu X dan sumbu Y adalah sumbu simetri. Dan jika A lebih dari B, sumbu X adalah sumbu panjang, jadi sumbu panjang yang ini, dan sumbu Y adalah yang sumbu pendek, jadi sumbu pendeknya yang ini. Jika A kurang dari B, maka sumbu X adalah sumbu pendek, dan sumbu Y adalah sumbu panjang. Yang keenam adalah lotus rectum. Lotus rectum adalah tali busur yang memulai salah satu fokus dan tegak lurus dengan sumbu mayor. X sama dengan alfa ditambah C, dan X sama dengan alfa min C jika sumbu X adalah sumbu panjang. Dan jika sumbu Y sumbu panjang, maka Y sama dengan beta ditambah C, dan Y sama dengan beta min C. Yang ketujuh ada titik puncak elips. Titik puncak elips yaitu titik potong elips dengan sumbu-sumbu simetrinya. Jadi titik puncak elips jika elipsnya horizontal adalah yang ini, dan yang satunya terpotong. Lalu jika pada elips vertikal, maka titik puncak elipsnya adalah yang ini, dan ini. Yaitu A plus alfa, beta, kemudian alfa min A, beta, lalu alfa, B plus beta, dan yang terakhir alfa, beta min B. Pada pembahasan kedua, saya akan membahas contoh soal. 1. Diketahui elips dengan persamaan 100 buka kurung X min 1 tutup kurung kuadrat ditambah 36 buka kurung Y min 2 tutup kurung kuadrat sama dengan 225. Tentukanlah A. Koordinat titik pusat, koordinat titik puncak, dan koordinat fokus. B. Panjang dari sumbu mayor atau sumbu panjang dan sumbu minor atau sumbu pendek. C. Eksentrisitas yang bersamaan dietriks. Kemudian gambarlah sketsa elips tersebut. Penyelesaian. Diketahui persamaan 100 buka kurung X min 1 tutup kurung kuadrat ditambah 36 buka kurung Y min 2 tutup kurung kuadrat sama dengan 225. Karena dia pusatnya alfa, beta, maka persamaan elipsnya adalah buka kurung X min alfa tutup kurung kuadrat dibagi A kuadrat ditambah tutup buka kurung Y min beta tutup kurung kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 1. Di mana alfanya sama dengan 1, betanya sama dengan 2, A kuadratnya sama dengan 9 per 4, B kuadratnya sama dengan 25 per 4. Jadi, persamaannya adalah buka kurung X min 1 tutup kurung kuadrat dibagi 9 per 4 ditambah buka kurung Y min 2 tutup kurung kuadrat dibagi 25 per 4 sama dengan 1. Karena A kuadratnya sama dengan 9 per 4, maka A-nya sama dengan 3 per 2. Karena B kuadratnya sama dengan 25 per 4, maka B-nya sama dengan 5 per 2. Jadi, A kurang dari B, maka merupakan elips vertikal. Dicari hubungannya, C kuadrat sama dengan B kuadrat minus A kuadrat, di mana B kuadratnya adalah 25 per 4 dan A kuadratnya adalah 9 per 4. Jadi C kuadrat sama dengan 25 per 4 min 9 per 4. Jadi C kuadrat sama dengan 4, maka C sama dengan 2. Koordinat titik pusat P adalah 1,2. Selanjutnya, kita akan mencari koordinat titik puncak. Seperti pembahasan sebelumnya, bahwa
Untuk mencari koordinat titik puncak, tinggal dimasukin saja ke rumus yang ini, yaitu A ditambah alfa, beta, alfa min A, beta, alfa, B plus beta, dan alfa, beta min B. Di mana A-nya adalah 3/2, B-nya 5/2, alfa sama dengan 1, dan beta sama dengan 2. Jadi nanti diketemui titik puncaknya adalah 5/2,2, seperti yang ini pada gambar, min 1/2,2, jika pada gambar yang ini 1,9/2, jika pada gambar yang ini, dan 1,-1/2 jika pada gambar yang ini. Selanjutnya kita akan mencari koordinat fokus. Karena pada persamaan ini dia termasuk elips vertikal, maka F1 koordinatnya adalah alfa, beta ditambah C, dan fokus kedua adalah alfa, beta min C, di mana alfanya adalah 1, betanya 2, C-nya 2. Jadi fokus 1, 1,4. Dan fokus 2 koordinatnya adalah alfa, beta min C, di mana alfanya adalah 1, betanya 2, C-nya 2. Jadinya fokus 2-nya 1,0. Selanjutnya mencari panjang dari sumbu mayor atau sumbu panjang dan sumbu minor atau sumbu pendek. Panjang dari sumbu mayor atau sumbu panjang sama dengan 2B sama dengan 5. Jika pada gambar, sumbu mayor adalah yang ini. Ini panjang ini ke sini adalah B, panjang ini ke sini adalah B. Jadi 2B. Karena B sama dengan 5/2, maka 5/2 ditambah 5/2 sama dengan 5. Dan panjang dari sumbu minor atau sumbu pendek sama dengan 2A sama dengan 3. Jika pada gambar, sumbu minor adalah yang ini. Jadi ini ke sini A, dan ini ke sini adalah A. Jadi ya 2A. Karena A-nya adalah 3/2, maka 3/2 ditambah 3/2 sama dengan 3. Selanjutnya C. Eksentrisitas dan persamaan diatriks. Karena dia adalah elips vertikal, maka E sama dengan C per B, di mana C-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 5/2. Jadi 2 bagi 5/2 sama dengan 4/5. Persamaan diatriksnya adalah D1 Y sama dengan 2 ditambah 5/2 dibagi 4/5 sama dengan 2 ditambah 25/8 sama dengan 41/8. Dan D2-nya adalah Y sama dengan 2 dikurangi 5/2 dibagi 4/5 sama dengan 2 dikurangi 25/8 sama dengan min 9/8. Berikut adalah diatriks 1 dan ini adalah diatriks 2. Berikut adalah gambar sketsa elipsnya. Ketiga adalah persamaan garis singgung elips. Yang pertama, persamaan garis singgung elips jika diketahui gradiennya. Misalkan, persamaan garis dengan gradien M adalah Y sama dengan MX plus P, dan persamaan elips X kuadrat dibagi A kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 1. Absis titik potong antara garis dan elips diperoleh dari X kuadrat dibagi A kuadrat ditambah MX ditambah P kuadrat dibagi P kuadrat sama dengan 1. Disamakan penyebutnya, jadi P kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat dalam kurung MX plus P kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. B kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat dalam kurung MX ditambah P kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat.
difaktorkan sesama x kuadrat. Jadi b kuadrat ditambah a kuadrat m kuadrat dalam kurung x kuadrat ditambah 2a kuadrat mpex ditambah a kuadrat p kuadrat min a kuadrat b kuadrat sama dengan 0. Ini merupakan adalah persamaan pertama. Karena garis Y sama dengan mx ditambah p akan menyinggung elips s kuadrat dibagi a kuadrat ditambah y kuadrat dibagi b kuadrat sama dengan 1, maka titik potongnya tuh harus berhimpit. Hal ini terjadi jika diskriminan dari persamaan pertama ini sama dengan 0. Jadi D-nya sama dengan 2a kuadrat mp tutup kurung kuadrat min 4 buka kurung b kuadrat ditambah a kuadrat m kuadrat tutup kurung dikali buka kurung a kuadrat b kuadrat min a kuadrat b kuadrat tutup kurung sama dengan 0. Ininya dikuadratin menjadi 4a kuadrat m kuadrat b kuadrat min ininya dikali min 4b kuadrat a kuadrat b kuadrat ditambah 4b pangkat 4 a kuadrat min 4a kuadrat m kuadrat b kuadrat ditambah 4a pangkat 4 b pangkat 2 m pangkat 2 sama dengan 0. Sama dengan min 4b kuadrat a kuadrat b kuadrat ditambah 4b kuadrat a kuadrat ditambah 4a pangkat 4 b pangkat 2 m pangkat 2 sama dengan 0. Jadi min b kuadrat ditambah b kuadrat ditambah a kuadrat m kuadrat sama dengan kurang lebih akar b kuadrat ditambah a kuadrat m kuadrat. Jadi persamaan garis singgung dari persamaan elips x kuadrat dibagi a kuadrat ditambah y kuadrat dibagi b kuadrat sama dengan 1 dengan gradien m adalah y sama dengan mx plus minus akar b kuadrat ditambah a kuadrat m kuadrat. Dengan cara yang sama diperoleh persamaan garis singgung pada elips yang berpusat p alfa, beta buka kurung x min alfa kuadrat ditambah dibagi a kuadrat ditambah buka kurung y min beta kuadrat dibagi b kuadrat sama dengan 1. Dengan gradien m adalah y min beta sama dengan mx min alfa plus minus akar b kuadrat ditambah a kuadrat m kuadrat. Sekian dari saya. Saya, Uri Indah Purwaningsih. Saya akan menjelaskan mengenai persamaan garis singgung elips jika diketahui titik singgungnya dan persamaan garis singgung elips melalui satu titik di luar elips. Persamaan garis singgung elips jika diketahui titik singgungnya. Selanjutnya, kita akan mencari persamaan garis singgung pada elips dengan titik singgungnya T, x1, y1. T adalah titik singgungnya. Misalkan persamaan elips x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 dan p x2, y2 merupakan suatu titik pada elips. Maka berlaku kita substitusikan titik p ke persamaan elips sehingga diperoleh x2 kuadrat per a kuadrat plus y2 kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Kita kalikan silang menjadi b kuadrat kali x2 kuadrat plus a kuadrat kali y2 kuadrat sama dengan a kuadrat kali b kuadrat. Kita misalkan sebagai persamaan kedua. Karena t x1, y1 pada elips dan t sebagai titik singgungnya, maka berlaku kita substitusikan titik t ke persamaan elips menjadi x1 kuadrat per a kuadrat plus y1 kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Atau kita kalikan silang b kuadrat kali x1 kuadrat plus a kuadrat kali y1 kuadrat sama dengan a kuadrat kali b kuadrat. Kita misalkan sebagai persamaan ketiga. Karena di persamaan kedua a kuadrat kali b kuadrat, persamaan ketiga a kuadrat kali b kuadrat, dari persamaan 2 dan 3 maka diperoleh ruas kiri
persamaan kedua sama dengan ruas kiri dari persamaan ketiga, yaitu B kuadrat kali X2 kuadrat plus A kuadrat plus Y2 kuadrat sama dengan B kuadrat kali X1 kuadrat plus A kuadrat plus Y1 kuadrat. Lalu ekuivalen dengan min B kuadrat kali X1 kuadrat min X2 kuadrat sama dengan A kuadrat kali Y1 kuadrat min Y2 kuadrat. Lalu kita jabarkan menjadi seperti ini. Min B kuadrat kali X1 min X2 kali X1 plus X2 sama dengan A kuadrat kali Y1 min Y2 kali Y1 plus Y2. Lalu kita kumpulkan menjadi persamaan yang keempat seperti ini. Min B kuadrat kali X1 plus X2 per A kuadrat kali Y1 plus Y2 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Persamaan garis BT adalah Y min Y1 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2 kali X1 min X2. Kita misalkan sebagai persamaan kelima. Dari persamaan keempat dan kelima, maka diperoleh Y min Y1 sama dengan min B kuadrat kali X1 plus X2 per A kuadrat kali Y1 plus Y2 dikali X min X1. Menjadi persamaan keenam. Jika P mendekati T sedemikian sehingga P berimpit dengan T, maka X2 sama dengan X1 dan Y2 sama dengan Y1. Sehingga persamaan 6 menjadi Y min Y1 sama dengan min B kuadrat per A kuadrat dikali 2X1 dikali 2Y1 dikali X min X1. Ekuivalen dengan Y min Y1 A kuadrat kali Y1 sama dengan min B kuadrat kali X1 min X min X1. Lalu dikalikan menjadi A kuadrat Y1Y min A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan min B kuadrat kali X1X plus B kuadrat kali X1 kuadrat. Ekuivalen dengan B kuadrat kali X1X plus A kuadrat kali Y1 kuadrat kali Y sama dengan B kuadrat kali X1 kuadrat plus A kuadrat kali Y1 kuadrat. Maka diperoleh persamaan ketujuh, yaitu X1X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan X1 per A kuadrat plus Y1 per B kuadrat. Karena X1 per A kuadrat plus Y1 per B kuadrat sama dengan 1, maka persamaan 7 menjadi X1X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Jadi persamaan garis singgung pada elips X1 per A kuadrat plus Y1 per B kuadrat sama dengan 1. Dengan titik singgung T, X1, Y1 adalah X1X per A kuadrat plus Y1 Y per B kuadrat sama dengan 1. Untuk elips yang persamaannya X min alpha per A kuadrat plus Y min beta per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan garis singgungnya dengan titik singgung X1, Y1 adalah X1 min alpha kali X min alpha per A kuadrat plus Y1 min beta kali Y min beta per B kuadrat sama dengan 1. Yang selanjutnya, persamaan garis singgung elips melalui satu titik di luar elips. Selanjutnya, kita akan mencari persamaan garis singgung pada elips yang melalui titik T, X0, Y0 di luar elips. Misalkan persamaan elipsnya X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan titik A, X aksen, Y aksen, suatu titik singgung. Persamaan garis singgung di A adalah X aksen X per A kuadrat plus Y kuadrat Y per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan ke-8. Karena garis singgung melalui T, maka memenuhi X aksen X0 per A kuadrat plus Y aksen Y0 per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan ke-9. Dari persamaan 8 dan 9 dapat dicari X aksen dan Y aksen sehingga kita memperoleh persamaan garis singgungnya. Contoh soalnya,
garis Y sama dengan X akar 6 memotong elips X kuadrat plus 4Y kuadrat min 16 sama dengan 0 pada 2 titik. Carilah persamaan garis singgung di titik-titik potong tersebut. Jawab. X kuadrat plus 4Y kuadrat min 16 sama dengan 0. Masing-masing dibagi 16. Menjadi X kuadrat per 16 plus Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Koordinat titik potong garis dengan elips dicari sebagai berikut. X kuadrat plus 4Y kuadrat min 16 sama dengan 0. Dengan diketahui Y sama dengan X akar 6. Maka X kuadrat plus 4 kali X akar 6 kuadrat min 16 sama dengan 0. Dengan Y sama dengan X akar 6. X kuadrat plus 24X kuadrat sama dengan 16. Y sama dengan X akar 6. Diperoleh X kuadrat sama dengan 16 per 25. Dengan Y sama dengan X akar 6. Karena Y sama dengan X akar 6, maka X sama dengan 4 per 5 dan Y sama dengan 4 per 5 akar 6. Atau X sama dengan min 4 per 5 dan Y sama dengan min 4 per 5 akar 6. Jadi titik potong antara garis dengan elips adalah di titik 4 per 5, 4 per 5 akar 6 dan min 4 per 5, min 4 per 5 akar 6. Persamaan garis singgung di titik 4 per 5, 4 per 5 akar 6 adalah 4 per 5X per 16 plus 4 per 5 akar 16Y per 4 sama dengan 1. Sama dengan X plus 4 akar 6Y sama dengan 20. Dan persamaan garis singgung di titik min 4 per 5, min 4 per 5 akar 6 adalah X plus 4 akar 6Y sama dengan 20. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.